Sebelum kita ke Bang Ege dan juga ke Mas Arya Bima, sepertinya Bang Ges ingin komentar. 1 menit aja katanya, komentar tipis. Boleh lah kita kasih ya. Saya tidak berbicara tentang pilihan. Saya bicara tentang satu orang yang 2 kali DO di universitas pertama yang sama. Kan sudah Bang, dibalas sekali lagi tadi. kita tidak mengizinkan siapapun untuk mendiskreditkan secara personal. Jadi itu bukan pilihan, itu adalah kegagalan. Yang kedua, tentang keterlibatan Anies. Dari tadi saya tanyakan mana datanya. Dia tidak bisa berikan data. Tapi saya bisa memberikan data. Surat pernyataan Anies terbuka, bisa dibaca semua orang. Oke? Jadi soal toleransi, soal intoleransi, yang toleransi adalah Anies buktinya, dan yang intoleran adalah PSI. Terima kasih. Mas Arya Bima. Silakan Mas Arya Bima. Luar biasa ini, suasananya menjadi sedikit panas. Di Dingin tengah cuaca dingin yang hujannya setiap hari, mendungnya dari pagi, anginnya banyak, bahkan sebagian banyak badai. Jadi pidato Ketua PSI Mas Giring Ganesa ini Bro Giring membuat Bro Giring ya, suasana menjadi lebih hangat. Ya. Saya cermati betul ya, kalau sikap PDI Perjuangan tidak bicara soal capres ya, kita selain memenangkan pemilihan pilpres kita harus mengawal, mengamankan dulu sampai periode ini selesai dulu. Jadi ini saya lebih, posisi saya sebagai pengamat yang diundang seperti Bang Effendi Ghazali. Jadi gini, itu, Mas. Pada saat Bro Giring ini menyebut sampai 2024 Indonesia jangan sampai dipimpin pemimpin yang tukang bohong, ya kan? Kemudian menghalalkan segala cara, ya, termasuk menggunakan cara-cara yang intoleransi tadi disebutkan. Saya melihat ini pernyataan normatif. Tidak ada yang salah. Ini afirmatif. Ini semua menginginkan itu. Jadi kita tidak ingin siapapun dipimpin oleh orang yang tukang bohong. Ketua RT pun kita nggak pengen tukang bohong, apalagi seorang presiden. Kita ingin pemimpin yang jujur, yang amanah, berintegritas, berwawasan yang Pancasilais, yang mengerti pluralisme, yang paham Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini normatif afirmatif dan harus kita ikuti semua. Pidato yang poin ke sini. Nah, komanya mulai kita amati. Bahwa pernyataan normatif itu kemudian disertai keterangan tambahan yang dipecat Jokowi. Nah ini harus diberikan nama-namanya siapa saja yang dipecat oleh Pak Jokowi. Yang dipecat Jokowi memang besar kemungkinan menunjuk pada sosok tertentu. Siapa Mas Arya Bima? Prediksinya siapa? Ini pasti akan menjadikan pendukungnya seperti Mas Gesa itu, ya kan? Mesti meradang. Mas Gesa ini meradang. Gesa meradang. Waduh, ini kok Anies dikatakan pembohong kan gitu kan. Kemudian mungkin kubu yang tidak suka dengan Anies ya tepuk tangan, mudiar kena dia kan gitu. Jadi itu dunia politik ya. Itu dunia politik dan hal itu wajar. Saya lihat wajar. Cuma memang Kang Mardhani ini termasuk rodok sopan dia. Teman-temannya banyak yang gak sopan padahal. Nah, saya melihat bahwa ada satu cara pandang yang melihat bahwa politik yang dipakai kawan-kawan muda di PSI ini lebih menggunakan cara pandang pendekatan yang lebih narasinya di politik itu konflik kemudian bisa membangun konsensus atau negosiasi gitu. Dia tidak mau pada posisi bahwa berpolitik itu adalah basa-basi moral itu. Tapi bagaimana dengan pendidikan demokrasi kalau kita lihat dari diksinya, narasinya? Ya, demokrasi kita ini harus kita terus perjuangkan. Demokrasi tidak bicara benar salah ya, baik buruk ya, tapi demokrasi Pancasila yang bermufakat ini bicara bagusnya bagaimana Indonesia ditata ini. Tujuan kita itu berbangsa, bernegara, menggunakan instrumen demokrasi yang muara akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, hal-hal yang disampaikan oleh Bro Giring, kita sepakat
ada satu pernyataan yang mungkin dinilai terlalu kontroversial. Yang mana itu? Yang dikatakan bahwa kita tidak ingin memiliki pemimpin presiden lah gitu ya, 2024 pembohong. Kemudian yang di koma adalah yang dipecat Jokowi gitu kan. Yang kalau tadi TV One mengurai ke belakang, sebenarnya konten dan konteksnya itu kontennya mungkin sama, konteksnya beda ya. Waktu ada pernyataan yang berbeda, tapi itu memang dua substansinya video yang berbeda. bisa mengarah ke namanya yang disebut itu Anies, ya kan? Anies Baswedan. Ya. Saya lihat sekarang sejauh mana formulasi hal-hal yang menyangkut bohong itu bisa dibenarkan. Gini, parameter kebohongan ya, parameter kebohongan seorang pemimpin itu sebenarnya ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ya, tadi dikatakan oleh Anies toleran, ya kan? Anies tidak mau menggunakan hal-hal yang menyangkut parameter primordial keagamaan digunakan sebagai cara untuk mendulang elektoral. Tapi data PSI beda. Nah, PSI tidak melihat itu, ya kan? Nah, sejauh mana ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan inilah yang harus ditelisik lebih dalam tentang seberapa besar kebohongan itu ada, apakah itu sesuatu yang susah ditepati, ya, susah ditepati karena mungkin suatu janji-janji yang begitu berlebih sehingga setelah ditelisik memang janjinya itu hanya sekedar retorika politik belaka. Nah, teman-teman PSI melihat DP 0% itu retorika, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditepati. Itu hanya cara untuk menarik suara. Oh, beliau enggak sebagai pendukung, enggak bisa. Itu sesuatu yang sekarang telah dilakukan. Loh, katanya rumah DP 0%. Loh, kok rusun. Nah, dia kejar gitu kan. Di Jakarta tidak mungkin gitu. Jadi saya melihat bahwa persoalan kebohongan juga tidak bisa dilihat di dalam ruang yang hampa. Baik. Itu ada ruang-ruang yang harus ditelisik dan menurut saya untuk saling menjatuhkan di dalam kontestasi ini itu selama dalam koridor etika dan hukum, cara-cara bukan basa-basi moral seperti PSI yang sekarang dia mengandung branding itu, ini kan mau jualan, PSI kan juga mau jualan dua selain Bro Giring yang mau jadi presiden, partainya. PSI ini apa brandingnya? Jadi baik atau benar pidato kemarin jelang Pilpres ini? Saya tidak bicara benar salah, tapi itu yang diambil positioning sebagai produk pengamat juga kan tadi katanya kan Bang. Ya, Nah, jadi gimana Bang? Tapi gini, saya melihat itu masih ingoan Giring. Gitu. Tapi narasi tadi sumbang Mas Arya, kata Bang Mardhani. Saya tidak melihat itu bisa dimaknai sebagai suatu pernyataan ketua umum yang menyampaikan suatu kata kebohongan itu dengan berbagai data yang bisa meyakinkan publik dan bisa ditindaklanjuti. Ini yang saya katakan ambigu ingoannya seorang ketua umum seperti Giring yang harusnya tidak boleh kalau dia ngomong kebohongan dan tembak langsung pada nama harus disertai dengan data-data. Dampaknya kenapa Mas? Nah, apakah akan ada tapi gejolak, gini, kegaduhan ingoan gitu, juga tidak berarti kemudian salah. Kadang ingoan itu juga bisa menjadi kenyataan kan gitu kan. Ini yang saya amati. Pidato itu masih saya sebut ingoan karena harus dengan pernyataan yang tegas dengan data, dengan suatu fakta untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang disebut kebohongan harus tadi. Ada cross checknya ya Mas. Kalau begitu kita cross check langsung dengan pakar komunikasi politik. Suasana menjadi panas yang akhirnya kita juga nunggu iki karepe opo. Nah, ya. Selama itu yang masih normatif, yang afirmatif, baik. ya itu hal yang umum saja yang harus kita sepakati. Tapi Pak Jokowi juga menanggapi loh Mas Arya, bilang wah ini buat repot saya, kan ada kan pernyataan Pak Jokowi ketika tampil di atas panggung menanggapi. Pak Jokowi kan orang Solo ya kan, memberikan tanggapan itu juga sesuatu yang simbolik juga bahwa anak muda dengan semangat yang tadi pemikirannya tidak masuk di dalam satu cara yang lebih smart, yang lebih katanya sopan. Ini branding antagonis, lebih tidak basa-basi moral. Dia sampaikan
mungkin cara itu yang lebih menarik. Silakan buat PSI. Itu sesuatu pilihan mereka bahwa ada yang antagonis dengan cara itu, namanya juga membranding. PSI harus melakukan satu lompatan cara yang tepat, tapi cara mengkritik dalam kaitan Anies sebagai gubernur, saya kira antara PSI dan PDI dalam melihat misalnya Formula E dan sebagainya, itu tetap dalam cara pandang yang di parlemen itu masih mempunyai cara-cara yang sama untuk menggunakan hak interpelasi sebagai forum yang terhormat untuk menjelaskan berbagai kebijakan seperti Anies Baswedan sebagai gubernur, dan saya kira jangan fobi dengan interpelasi seperti yang dilakukan. Bang Effendi Ghazali juga sudah memiliki banyak sekali catatan. Bang Ges, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetap di catatan demokrasi.